Iskandar LCMA. Pada Ustaz, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Muttafaqun alaih. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita dapat melalui Ramadan sampai ke malam 17 yang mulia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para ahli sahabat sekalian yang telah berjuang dengan harta dan jiwa mereka sehingga sampai Islam kepada kita sekarang. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Muhammadiyah Kota Salam, dan bapak-bapak, ibu-ibu sedang jamaah Qiyamul Lail rahimakumullah. Nuzul Quran, sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam 3 dimensi. Yang pertama adalah keberadaan Al-Qur'anul Karim di Lauhil Mahfuz. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah Subhanahu wa taala menjaga otentik Al-Qur'an. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh kemuliaan. Malam kemuliaan itu sangatlah luar biasa mengenai rahmatullah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap urusan, setiap perkara di permukaan bumi ini dengan sangat teliti. Maka dinamakan juga dengan malam qadar ataupun malam yang sempit, di mana Allah Subhanahu wa taala tanazzalul malaikatu war-ruh, turun malaikat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril sejahtera, selamat, bahagia sampai waktu fajar. Itulah dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur dari langit
malaikat Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah para ulama. Ulama Indonesia mengambil 17 Ramadan turunnya Al-Quranul Karim sehingga diperingati nuzulul Quran. Pendapat kedua adalah di 21 Ramadan. Pendapat ketiga adalah pada malam 27 Ramadan, yaitu di mana orang-orang di Arab mereka mengambil pendapat tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan secara rinci dan dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Siapa yang hajinya sudah mabrur atau mabrur? Jadi kalau haji mabrur itu yaitu haji yang bagaimana ketika dia pulang dari haji dia berubah total. Kalau seseorang yang haji mabrur yaitu basah dan tebung tawar. Sebelum berangkat satu kecamatan menempuh tawarnya, sehingga bulu kuning itu 13 ribu habis. Nah itu haji mabrur namanya. Bapak rahimahullah, dan juga dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala kapan malam Lailatul Qadar. Untuk apa kaum muslimin rahimahullah? Likai yatajahada, supaya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh, sehingga di antara orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan itu di malam Lailatul Qadar. Sebab nuzulnya ayat ini adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercerita di hadapan sahabat bahwa umat zaman dahulu dia beribadah 80 tahun. Tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak pernah berbuat sesuatu. Ibadah 80 tahun, puasa siang malam. Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada waktu itu merasa kecut, merasa iri dengan ibadahnya Bani Israel itu. Sehingga ya Rasulullah, bagaimana dengan kami ini ya Rasulullah? Maka Allah turunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu 83 tahun, lebih baik daripada ibadah 83 tahun. Maka oleh sebab demikian, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, taharrau lailatul qadri fa innahu min nisfil awakhir fi Ramadan. Maka berjaga-jagalah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar itu diletakkan di sepertiga akhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW setiap akhir bulan Ramadan berlomba-lomba istri beliau itu untuk ke masjid pada waktu itu. Di sana satu kelambu, di sini satu kelambu. Lalu dia oleh Nabi, ada apa ini? Pulang. Lalu pulanglah para istri Nabi tersebut. Karena istri beliau itu sempat satu waktu itu berkumpul 9 orang. Kalau kita 3 orang saja sudah kacau dunia. Ini 9. Maka oleh sebab demikian, bagaimana keadilan Rasulullah SAW? Tidak bisa kita ukur dengan keadilan kita. Menambah boleh, tapi harus adil. Kalau tidak adil, bisa begitu. Jadi begitulah keadilan Rasulullah SAW. Karena suatu hari Rasulullah itu membeli, ibaratnya baju raya ini ya. Ini ibu-ibu sudah mulai 20 terakhir itu sudah teringat baju hari raya, sudah teringat kepada kue, sehingga bukan nanti dapatnya malam Lailatul Qadar, tapi Lailatul Bantar ya. Kenapa? Dari pagi pergi ke pajak mencari model baju tidak cocok, sehingga bapak pulang sore dah termenung dia. 3 hari 3 malam belum dapat modelnya. Akhirnya tidak dapatlah beribadah, sehingga dapatlah malam Lailatul Qadar. Begitu berbuka
kemudian tidak bisa tarawih, tidak bisa ke masjid, tidur. Ya, pagi hari orang dapat salam dia hatta matla'il fajr, dia mendapatkan salam dia hatta lailatul qadar. Nah, maka inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu istadda, begitu masuk malam ke-20 Ramadan, beliau mengikatkan dirinya dengan iktikaf di masjid. Beriktikaf di masjid di malam 20 sampai bertakbir di masjid. Kita selama 11 malam itu ada 10 malam bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab demikian Allah berpesan wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid. Pisahkanlah istrimu ketika kamu iktikaf di masjid. Jadi berpisah dulu ibu ya. Ketika bapak-bapak jam 12 ke masjid jangan tanya mau kemana dia Pak ya. Tapi jangan-jangan nanti ada sebahagian dibilangnya iktikaf padahal di warung kopi ya. Nah, main wifi yang dapatnya bukan Lailatul Qadar dan Lailatul Medsos ya. Jadi begitulah Bapak Ibu rahimakumullah. Maka untuk apa kita iktikaf di masjid? Untuk itu adalah sunnah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka urgensinya di 10 yang akhir itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikat diri di masjid iktikaf, kemudian juga dengan tilawatul Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Di HP Bapak Ibu rahimakumullah punya Al-Quran. Dimanapun ibu berada, bapak berada baca, tidak mesti bawa Al-Quran kemana-mana. Uang tidak perlu dibawa kemana-mana. Yang penting ATM dibawa Pak ya. Isinya jangan ditanya, kadang kosong. Itu rahasia pribadi. Jadi sangat-sangat mudah dalam digital Bapak Ibu rahimakumullah, yaitu kita menggunakan dan juga kita untuk membaca Al-Quran di mana dan kapanpun. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari momen nuzul Quran adalah iqra'ul Quran. Ayat yang pertama diturunkan adalah iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma'ana biqari, iqra ma'ana biqari. 3 kali Jibril itu mengajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Rasul tidak spontan bisa Bapak Ibu rahimakumullah. Begitu sampai 3 kali dipenuhi oleh malaikat Jibril, kemudian sampai berkeringat dingin di musim panas. Coba kita bayangkan, Bapak Ibu rahimakumullah, sesungguhnya turunnya wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dahsyat, bisa berkeringat di musim dingin. Ini dalam AC ini Pak, segini dinginnya, ini belum bisa cukup kita untuk di malam ini. Mungkin nanti ditambah oleh panitia sampai di depannya AC lagi kan. Ini bapak-bapak yang mau gas nih, terus berimpah, kasih AC kan. Nah sehingga nanti bulan kita juga dapat di bulan Syawal nanti 2 untuk Muhammadiyah, sehingga ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, innal muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa itu disediakan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada itu wa'adaba, dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan di surga Allah yang luar biasa. Muslim rahimahullah, arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Maka kuncinya adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, banyak berinfak di jalan Allah. Kaya miskin, susah senang berinfak. Karena infak itu bukan untuk orang kaya saja. Untuk kita yang tidak mampu pun kita akan menyesal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ya Allah, tundalah, kembalikanlah saya ke dunia sebentar saja, 1 jam saja ya Allah, supaya saya bersedekah. Maka kalau
kalau ada uang di rekening Bapak Ibu rahimahullah habiskan di Ramadan ini. Maka gas ada 10 juta lagi, tinggal untuk beli baju bayar 3 juta, 7 juta kasih ke dokter Bukhari nanti. Beli ambulan. Maka jangan takut, jangan berhitung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan disimpan uang itu Bapak Ibu rahimahullah. Karena di mana kita akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kamu dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan berperang kita adalah dengan harta Bapak Ibu rahimahullah, bukan dengan jiwa dulu, tapi dengan harta. Maka dengan harta itulah kita akan menghadap Allah, akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita ini, kita salat, kita puasa, kita berzikir, kita baca Quran, meninggal kita habis, berhenti. Tapi yang akan mengalir kepada kita adalah ambulan yang selalu berjalan di kota Yerusalem ini untuk membawa jenazah, membawa orang sakit untuk dakwah Muhammadiyah. Maka itu mengalir kepada kita sampai kita sudah tidak ada lagi di permukaan dunia. Bapak Ibu sedang rahimahullah. Maka tilawatul Quran, membaca Al-Quran itu Bapak Ibu rahimahullah tidak harus dengan orang yang hebat dulu, orang yang mahir dulu. Tetapi Al-Quran itu belajar step by step dari huruf abada, dari huruf yaitu alif lam mim. Maka semua orang di dunia ini tidak ada begitu dia lahir bisa baca Quran. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita belajar mulai dari baca. Kalau dulu zaman dulu tidak langsung demikian. Alif dan A, alif bawah I, alif dan panggung. Jadi kalau bahasa lain lagi, alif diatur 2 baris has, alif diatur 2 baris him, alif cukup 2 tulis on. Jadi semua dari situ dasarnya Bapak Ibu rahimahullah. Barulah Bapak Ibu kita menjadi dua al-mahir bil Quran ma'asyifaril kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran seperti bacaannya Imam kita tadi, seperti anak kita tadi, maka itu beserta malaikat Jibril. Walladzina yaqra'una al-Quran wa yattaqin. Dan ada orang yang membaca Quran itu seperti kambing berjalan di atas batu. Nah itu fihi masyaqqah, sulit dia, lahu ajran, mendapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iqra'u warattil, bacalah dengan tartil. Fa inna awwal manzilataka fil jannah fi ayatin akhir taqra'uha. Bacalah terus sehingga nanti tingkatanmu di surga Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat yang kamu baca. Di mana ketika kita menghadap Allah, berapa kali kita sudah baca Al-Quran, berapa puluh kali sudah kita baca Al-Quran, sehingga disitulah tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti li asyafi'an li ashabihi yaumil qiyamah. Bacalah Quran, nanti Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Kemudian tingkatan ketiga adalah menghafal Al-Quran Bapak Ibu rahimahullah. Kalau nggak bisa kita hafal, anak kita, nggak bisa anak kita, cucu kita. Maka dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang hafal Quran itu nanti di hari kiamat memberi syafaat kepada keluarganya 10 orang yang sudah wajib masuk neraka. Subhanallah ya. Jadi saudara Bapak Ibu bayangkan, anak kita pangkatnya jenderal, gajinya kopral, kan gitu kan? Anak kita
titelnya tinggi, tetapi tentang agama dia tidak bisa. Maka bagaimana Bapak Ibu rahimahullah, dia menjadi orang-orang yang untuk menjadikan hafiz-hafiz Al-Quran. Tidak boleh dirinya, tidak mesti dirinya. Di sana ada rumah tahfiz Al-Quranul Karim. Bantu uangnya setiap bulan, yang mampu 2 orang, yang mampu 1 orang, yang mampu 10 orang. Maka walaupun bukan anak kandungnya sendiri, walaupun anak orang lain, maka di hari kiamat nanti akan memberi syafaat kepada kita Bapak Ibu rahimahullah. Maka itulah tingkatan yang ketiga. Yang keempat adalah yaitu afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, kata Allah? Tidak mengkaji, tidak belajar tentang isi-isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatadarasu ma'al Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertadarus di bulan Ramadan dengan malaikat Jibril. Bukan bertadarus dinding sampai subuh Bapak Ibu rahimahullah. Ya, bacaannya pun sudah ke langit, tapi tajwidnya masih di kanan kambing Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat orang yang tertidur bukan terbang, orang tertidur bukan terganggu dia malah semakin enak dia ngorok. Nah, jadi itu adalah tingkatan bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran itu. Bagaimana caranya? Alhamdulillah kita ada pengajian rutin, ada pengajian di masjid. Itulah mengkaji isi kandungan Al-Quran. Ada ustaz kita yang ahli di bidang fikih, yang ahli di bidang yaitu akhlak, yang ahli di bidang ekonomi, yang ahli di bidang sosial dan sebagainya. Karena kandungan Al-Quran itu adalah mengandung semua yang berhubungan di permukaan bumi ini. Maka oleh sebab demikian Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita ingin menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tadabburkanlah Al-Quran. Minimal ketika kita baca hari ini 1 juz, kita baca artinya 10 ayat. Itu sudah mengandung makna kandungan dari tadabbur Al-Quran. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man qara al-Qur'an walam ya'rif tafsirahu fakan a'ma. Orang-orang yang membaca Quran dan tidak tahu dia apa yang dia baca itu artinya, itu sama seperti orang buta. Kemudian dia bacakan kal himari yahmilu asfara. Ini adalah tingkatan yang paling mulia Bapak Ibu rahimahullah. Tingkatan yang kelima adalah yaitu bagaimana kita dengan Al-Quran ini bisa merenungkan tentang kebesaran Allah. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu membaca Al-Quran, falyabki wa illa falyabaki. Kalau kamu membaca Al-Quran maka menangislah Bapak Ibu rahimahullah. Menangis. Pernahkah kita menangis membaca Quran, Pak? Kadang-kadang kita membaca status nangis. Nah, kadang-kadang dipotong itu THR gitu kan. Tapi pernahkah kita menangis ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menyuruh baca kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah bin Mas'ud, iqra'u alayya." Bacakanlah kepada saya ya Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, bukankah kepadamu diturunkan? Kenapa saya yang disuruh membaca? Saya ingin mendengarkan bacaan dari orang lain. Ketika dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud, ketika sampai kepada suatu ayat Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Rasulullah menangis sehingga basah jenggotnya Bapak Ibu rahimahullah ya. Jadi begitulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merenungkan dan juga belajar dengan malaikat Jibril. Maka kita haruslah juga dalam hidup kita ini belajar dan belajar. Kenapa? Karena orang-orang yang dalam belajar Al-Quran itu orang yang terbaik Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang keenam adalah yaitu bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai jalan petunjuk bagi kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Bagaimana di dalam kehidupan rumah tangga kita, sudahkah Qur'ani akhlak kita terhadap orang tua, kemudian juga akhlak kita terhadap tetangga, dan juga akhlak kita terhadap orang lain. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ketika Abu Bakar Siddiq membaca Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu merasa senang, merasa bahagia mereka Bapak Ibu rahimahullah. Tapi ketika hijrah ke Madinah merasa kehilangan mereka Bapak Ibu rahimahullah. Jadi begitulah kenapa? Karena Al-Quran ini bagaimana ketika kita sudah membacanya, merenungkannya, mempelajarinya, berubahlah akhlak kita semakin baik, berubahlah sifat kita semakin yaitu Qur'ani. Ketika Aisyah ditanya oleh sahabat bagaimana akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena khuluqul Quran. Jadi akhlak Rasulullah itu Al-Quran, sehingga dibayangkan Al-Quran yamshi alal ardi, Al-Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah. Jadi kita juga mempraktekkan Al-Quran dalam muamalah kita, dalam sosial kita, sehingga semakin kita bertambah umur, semakin bertambah sosial, semakin bertambah sabar, semakin bertambah yaitu mujahadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man yasdaq huda walam yasdaq innallaha illa huda. Ada orang-orang yang semakin bertambah ilmunya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah orang yang merugi. Bapak Ibu sedang jamaah rahimahullah, mungkin dalam kehidupan kita ini haruslah kita robah Bapak Ibu rahimahullah tatanan-tatanan di mana kemarin kita masih berpikir untuk diri kita sendiri, berpikir untuk keluarga kita, tetapi ke depan nanti pencerahannya adalah kita semakin berpikir untuk orang lain. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan min ar-rihil mursalah. Rasulullah itu adalah orang yang sangat pemurah. Dia diminta diberikan, tetapi di bulan Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih pemurah dari angin yang bertiup. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu rahimahullah, dia mendoakan kepada dirinya, kepada diri pribadi beliau, Allahumma ahlini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Kenapa beliau takut kaya Bapak Ibu rahimahullah? Artinya beliau kaya tetapi hartanya itu sudah habis diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Abdurrahman bin Auf, beliau adalah seorang orang kaya dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang takut hartanya tidak bisa habis. Nah, kita kembali Bapak Ibu rahimahullah ya, kita takut habis, padahal nggak habis-habis. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, anfik yunfaq alaihi, berinfaklah maka akan diinfakkan, sungguh tidak akan berkuranglah harta yang disedekahkan. Maka semakin banyak sedekah kita di bulan Ramadan ini, semakin berkah dan semakin baiklah yaitu harta yang kita tinggalkan Bapak Ibu rahimahullah, semakin suci. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Tujuan kita berzakat itu adalah membersihkan diri kita. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bapak Ibu rahimahullah, maka oleh sebab demikian momen yang nuzul Quran ini kita merubah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah nasib mereka sendiri. Maka inilah sebagai ceramah singkat pada malam yang berbahagia ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita jamaah semuanya. Jadi kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modal ke surga, modal ke surga. Ada yang 10.000, ada yang 1.000-an, ada yang 2.000. Dengan ini kita menuju surga. Nanti murah banget surga itu. Bapak yang dirahmati Allah, sudah banyak yang disampaikan Ustaz kita tadi.
Yang paling perlu kita garis bawahi adalah hari ini kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita menjadi bermanfaat